Baik, Bapak Ibu semuanya sudah ready ya. Nanti saya akan coba live streaming dan saya akan admit peserta. Baik, selamat pagi Dr. Dion, selamat pagi Dr. Dedi, Mbak Carati, Pagi, Indah. Mbak Stefani, Mas Denis, Pak Wahyu, dan Bu Runi. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Saya Pagi, Mbak Ita. ini suaranya yang kayak robot. Bu Runi apa Mbak Carati ya? Oke, baik, saya langsung admit seluruh peserta ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Semangat pagi. Ya. Baik, sebelum kita mulai acaranya, di sini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Dr. Dion dari Mayapada Hospital Tangerang. Kemudian ada Mbak Carati. Di sini juga telah hadir Dr. Dedi. Kemudian di sini juga telah hadir Ibu Stefani, Ibu Runi, dan Bapak Wahyu Rolis, serta Pak Denis ya dari Nutriken. Oke, mungkin sambil menunggu peserta lainnya join, perkenankan saya untuk bisa menginformasikan beberapa hal terkait dengan acara pada pagi hari ini. Ya. Ya, jadi acara pada pagi hari ini IC3 berkolaborasi dengan Mayapada Hospital Tangerang dan disupport oleh Nutriken yang kita akan nanti akan sharing
dengan Dr. Dion, tadi sudah saya sapa, kemudian dengan Dr. Dedi, dan kita akan berbicara dengan tuntas kumpas serba-serbi kanker usus dan nutrisi tepat bagi pasien kanker. Ini kemudian ini untuk rundown acaranya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaannya nanti di kolom chat ya. Jadi nanti mohon Bapak Ibu bisa mengikuti tata tertib dengan baik. Kemudian dapat menuliskan akun Zoom sesuai dengan nama aslinya untuk memudahkan kami bisa menyapa Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu juga kalau yang belum di-mute, suaranya bisa di-mute ya, supaya bisa memudahkan acara ini berjalan dengan lancar. Dan peserta yang ingin bertanya bisa dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, spasi asal daerah, spasi pertanyaannya untuk siapa. Karena di sini ada 2 narasumber, ada Dr. Dion dan Dr. Dedi. Jadi mohon Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Kemudian atau juga bisa diberikan pertanyaannya untuk kedua narasumber pada pagi hari ini, namun bisa dituliskan ya pertanyaannya untuk Dr. Dion atau Dr. Dedi. Kemudian bagi peserta yang sudah menuliskan pertanyaan di Google Form saat registrasi, akan kami bacakan random karena pertanyaan yang utama kami bacakan itu adalah pertanyaan yang pertama yang hadir pada pagi hari ini via Zoom, dan yang kedua itu adalah yang pertanyaannya ini sesuai dengan tema pada pagi hari ini, seperti itu. Nah, peserta dapat mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan baik. Jadi mohon kalau ada pertanyaan atau ada mungkin masukan bisa dituliskan di kolom chat, seperti itu. Baik. Sambil menunggu peserta yang lainnya join, perkenankan saya juga di sini saya ingin menginformasikan, mungkin di sini ada dari Bapak Ibu ada yang belum mengetahui IC3, ada yang belum mengetahui juga Mayapada, karena mungkin informasinya ini bisa didapatkan dari teman, atau informasi acara ini ya bisa didapatkan dari teman atau dari sosial media, terus kepengen tahu, oleh sebab itu hadir di acara ini. Nah, di sini saya akan menginformasikannya.
Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu tadi merupakan informasi mengenai IC3. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut mengenai IC3, silahkan langsung kepoin ada Instagramnya IC3 @ic3.id atau bisa juga mengunjungi di websitenya IC3 tadi sudah diinformasikan ya www.ic3.id. Nah untuk selanjutnya kita undang dulu Ibu Charati. Halo selamat pagi Ibu Charati. Halo, selamat pagi Mbak Indah. Ya, apa kabarnya? Sehat selalu, semoga dalam keadaan sehat selalu untuk semuanya. Amin, amin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke, Bapak Ibu sebelumnya mohon maaf kalau mungkin di saya terdengar suara agak noise hujan ya. Jadi karena memang di saya hujannya cukup besar, jadi mohon maaf kalau misalnya suaranya agak kresek-kresek. Kemudian Mbak Carati, boleh saya bantu untuk menginformasikan Maya Pada? Ya, silakan Mbak Indah, suara saya masuk ya. Suaranya masuk. Mungkin agak lebih diperbesar kembali ya Mbak. Halo. Ya. Oke, saya bantu putarkan terlebih dahulu ya Mbak videonya ya. Ya, terima kasih Mbak Indah. Kami paham Anda masih menunda pengobatan di rumah sakit. Namun, sadarkah Anda menunda pengobatan yang seharusnya dilakukan justru dapat membahayakan diri Anda? Keterlambatan pengobatan terhadap penyakit ataupun putus obat dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Sebaiknya Anda jangan menunda ke rumah sakit. Berlawanan dengan apa yang Anda bayangkan, rumah sakit sebenarnya sangat concern dalam menjaga kebersihan dan sterilitas. Kami terus melakukan berbagai usaha preventif untuk mencegah penularan COVID-19, seperti melakukan pengecekan suhu tubuh kepada semua pengunjung dan karyawan, tersedianya hand sanitizer, kewajiban menggunakan masker, tenaga medis Maya Pada Hospital dilengkapi alat pelindung diri. Secara berkala, semua fasilitas dibersihkan dengan menggunakan disinfektan. Setiap meja dokter dilengkapi table shield untuk memaksimalkan proteksi. Di Maya Pada Hospital, kesehatan dan keselamatan pasien adalah prioritas kami yang utama. Kami, seluruh keluarga besar rumah sakit, berkomitmen penuh melakukan protokol kesehatan pasien dengan sangat ketat. Ruang poli dan IGD terpisah antara pasien indikasi demam, batuk, pilek, ISPA dengan pasien lain. Penggunaan peralatan makan sekali pakai. Ruang operasi dan ICU terpisah antara pasien COVID dan non-COVID. Untuk meminimalisir resiko penularan, kami memiliki ruangan IGD dan ICU yang dilengkapi dengan tekanan negatif dan sistem ventilasi terpisah. Membawa anak ke rumah sakit tidak menakutkan seperti yang Anda bayangkan selama ini. Yang penting selama di rumah sakit, patuhi protokol-protokol seperti memakai masker dan mencuci tangan sesering mungkin. Ingat, bila anak Anda mempunyai keluhan, jangan tunda ke rumah sakit. Kami berkomitmen bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah dalam memerangi pandemi ini. Sejak awal pandemi sampai saat ini, kami keluarga besar Maya Pada Hospital terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk Anda dan keluarga Anda yang Anda cintai. Janganlah pernah takut sekalipun untuk berobat ke rumah sakit, karena kami siap untuk melayani Anda dan keluarga Anda sewaktu-waktu.
Baik, Ibu Carati. Sudah masuk ya, sudah join? Ya, terima kasih Mbak Indah. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, sebelumnya saya perwakilan dari Mayapada Hospital Tangerang mengucapkan terima kasih kepada IC3 yang sudah mengajak kami dan mempercayai kami untuk bekerja sama di dalam kegiatan webinar hari ini. Dan saya juga ucapkan selamat pagi kepada Dr. Ion. Beliau adalah spesialis dari digestif kami di Mayapada Hospital Tangerang. Kemudian selamat pagi Dr. Dedi dan Mbak Cara. Mbak Indah juga. Selamat pagi dan teman-teman dari tim ICT dan juga selamat pagi kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi di dalam kegiatan webinar bersama ICT dan Mayapada Hospital Tangerang. Sedikit ini saya ingin sampaikan mengenai informasi yang ada di Mayapada Hospital Tangerang. Saya minta waktunya sekitar 5 menit. Di sini bahwa Mayapada Hospital itu berada di daerah Tangerang, yaitu ada di Jalan Honoris Raya, Kaltim 6, Kota Modern Tangerang, di mana kami sudah mengakuisisi sebelumnya Rumah Sakit Honoris menjadi Mayapada Hospital pada tanggal 1 Juni 2008. Tepat pada bulan Juni ini kami sudah memasuki usia ke-13 tahun. Selanjutnya Mbak Indah. Ya, sebagai informasi di sini kami saya ingin memberikan info yaitu adanya paket promo khususnya di dalam event ini, yaitu ada dalam rangka hari ulang tahun Mayapada Hospital. Kami memberikan ada paket medical check up silver, yaitu di harga 545 sampai dengan medical check up gold itu di harga 685.000. Nah, ya, kami di sini karena kalau medical check up itu merupakan penting ya untuk kita sebagai satu untuk men-screening kesehatan kita, apakah kita apalagi wajib yang di usia 30 tahun untuk ingin mengetahui kesehatannya, itu men-screening kesehatannya dengan melakukan medical check up ini. Dan selanjutnya, nah khususnya juga untuk para wanita, ini ada juga paket deteksi dini kanker payudara, ISG, mammo, dan kemudian vaksin konservatif. Jadi penting sekali untuk kita wanita untuk mengetahui tentang kesehatan kita. Selanjutnya, Mbak Indah. Nah, karena masih masa bulan Ramadan ya, kami juga masih ada paket medical check up untuk Ramadan sehat. Itu ada pemeriksaannya juga sama seperti mini medical check up. Kemudian juga ada yaitu suntik vitamin C. Selanjutnya, nah, untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui informasi tentang Mayapada Hospital Tangerang dan juga ingin mengetahui tentang mengenal Dr. Dian juga, kami ada di website-nya di www.mayapadhospital.com, kemudian di Twitter-nya Mayapada Hospital, @RS Mayapada Hospital, @RS Mayapada, dan Facebook-nya ada di Mayapada Hospital. Instagramnya ada @mayapada hospital dan YouTube channelnya juga ada Mayapada Hospital. Di media sosial kami ini, kami selalu up to date untuk mengupdate informasi-informasi yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan terutama juga di Instagram kami sering mengadakan edukasi yaitu melalui Instagram Live.
Demikian informasi dari saya. Apabila Bapak dan Ibu ingin mengetahui seluruhnya informasi Maya Pada Hospital, tadi sudah saya berikan informasi terkait media sosial kami. Kemudian, jika Bapak dan Ibu memerlukan untuk mengetahui informasi lainnya, bisa telepon di 021 dan hotline kami di 150770. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga webinar hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mbak Carati. Baik, Bapak Ibu, jadi tadi informasi dari Maya Pada Hospital Tangerang. Jadi kalau yang mau tanya-tanya tadi ada yang terlewat, bisa tulis di kolom chat ya. Yang mau tanya-tanya bisa. Mungkin mengenai gimana sih cara ke rumah sakit, tadi juga udah sempat lihat ya videonya. Terima kasih Mbak Carati sekali lagi. Nanti kalau ada yang bertanya mohon dibantu untuk dijawab. Ya, terima kasih. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin di sini Bapak Ibu sudah tidak sabar nih, ingin langsung mendengarkan sharing dari Dokter Dion dan Dokter Dedi. Namun sebelumnya kita lihat terlebih dahulu Dokter Dion apakah sudah join? Halo Dokter Dion. Halo, selamat pagi. Ya, halo Dok, selamat pagi. Suara saya terdengar? Terdengar jelas Dok suaranya Dok. Apa kabarnya Dok? Baik, semoga sehat-sehat selalu. Selamat pagi pada Mbak Indah, Mbak Carati, dan Dr. Dedi, dan semua partisipan yang join dalam acara webinar ini. Semoga kita sehat selalu. Ya, ya Dok, baik, terima kasih. Perkenankan saya untuk bisa membacakan CV Dr. Dion dan Dr. Dedi terlebih dahulu. Jadi Dr. Dion merupakan dokter spesialis bedah digestif di Maya Pada Hospital Tangerang. Sebentar, saya coba share screen terlebih dahulu. Ya, jadi Dr. Dion Aputra, spesialis bedah KBD, Vina CS, spesialis bedah digestif Maya Pada Hospital Tangerang, dan yang kedua Dr. Dedianto Hengki S. M. Gizi. Nah, Dr. Dion berpraktek di Maya Pada Hospital Tangerang. Tadi informasinya nanti bisa dicek di website atau di tadi hotline-nya Maya Pada Hospital Tangerang. Kemudian untuk Dr. Dedianto, Dr. Dedi beliau merupakan salah satu dokter medical dari PT Kalbe Farma. Jadi nanti kalau yang Bapak Ibu mau bertanya-tanya mengenai seputar kanker usus nanti bisa ke Dr. Dion, dan untuk yang seputar nutrisinya nanti bisa dengan Dr. Dedi. Seperti itu ya. Jadi biar tidak salah. Kemudian di sini nanti sesuai dengan rundown acara, kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Dr. Dion nanti sharing dengan kita semua pada pagi hari ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan Dr. Dedi. Nanti setelah Dr. Dedi present, sedikit perkenalan informasi dari Nutriken, dan nanti bisa ada sesi tanya jawab. Jadi mohon yang punya Bapak Ibu yang punya pertanyaan yang masih mengganjal seputar kanker usus dan nutrisi untuk pasien kanker bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, Dokter Dion bisa langsung Dok, saya persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Oke, tolong slide-nya di-share. Ya, baik Dok.
Oke, selamat pagi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk berbagi tentang informasi serba-serbi kanker usus pada acara pagi hari ini. Saya Dr. Dion, dan saat ini kita akan membahas tentang apa aja sih yang perlu diketahui tentang kanker usus ini. Slide. Next. Ya, sebagai pendahuluan, apakah BAB berdarah itu selalu identik dan selalu mengarah ke kanker usus? Itu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan pada praktisi kesehatan. Nah, dua gambar ini yang sebelah kiri itu adalah usus halus pada manusia, sedangkan yang sebelah kanan adalah gambaran usus besar. Dan perlu kita ketahui bahwa kejadian dari kanker usus halus itu lebih jarang dibandingkan dengan kanker usus besar. Jadi yang saya akan fokuskan untuk arah kanker usus besar yang dibahas pada pagi hari ini. Bagaimana gejala dan tandanya? Apakah saya menderita kanker usus, atau memang BAB berdarah saya hanya karena ambeien? Jadi gejala dan tanda dari kanker usus itu yang pertama adalah terjadinya perubahan pola BAB, di mana yang dimaksud dengan perubahan pola BAB itu bisa diare dan sulit BAB, atau BAB yang merasa tidak puas, dan bentuk fesesnya itu kecil-kecil seperti kotoran kambing. Gejala kedua yang paling banyak dikeluhkan adalah BAB berdarah. Gejala tambahan yang lain itu tidak selalu khas, tapi bisa menyokong untuk terjadinya ke arah kanker usus, seperti hilangnya nafsu makan, mual-mual, anemia ini kurang darah. Kemudian yang keempat adalah turun berat badan. Turun berat badan bermakna adalah lebih dari 10% dalam kurun waktu 8 minggu. Dan perlu diingat di sini pada slide kedua ini, kanker stadium dini umumnya tidak bergejala, tidak khas, dan tidak mungkin banyak tersamarkan sama diagnosis penyakit yang lain. Sehingga di sini saya tekankan pentingnya untuk dilakukan deteksi dini pada kasus kanker. Dan pada kasus kanker apapun, yang perlu dilakukan sekarang adalah diinformasikan dan promosi tentang deteksi dini atau screening. Next. Hal yang paling sederhana adalah memperhatikan tinja saat kita BAB. Ya, memang suatu hal yang tidak lazim, tapi ya ini dapat memberikan informasi terhadap apakah kita perlu menindaklanjuti dengan memeriksakan diri ke dokter. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah ada tidaknya darah, dan apabila ada darah, warna darah pada tinja itu apa? Apakah merah, apakah hitam? Kemudian bentuk dari tinja itu sendiri, apakah dia keras, atau mencret, atau bercampur dengan lendir. Kemudian yang ketiga, apakah ada rasa nyeri? Cukup 3 hal ini. Dan apabila 3 hal ini ditemukan saat memperhatikan tinja, itu merupakan suatu indikasi untuk memeriksakan diri lebih lanjut ke dokter. Terkadang kondisi toilet kita terlalu nyaman atau kondisi toilet terlalu sederhana, sehingga kita setelah buang air besar itu langsung di-flush dan tidak memperhatikan tinja kita. Next. Ini adalah beberapa penyebab BAB berdarah. Yang gambar atas itu bisa disebabkan oleh karena wasir, kemudian yang kiri bawah visura ani, yang kanan bawah itu polip, dan yang keempat itu bisa disebabkan oleh tumor atau kanker. Kemudian BAB berdarah juga bisa disebabkan oleh karena inflamasi atau infeksi. Yang sini disebut dengan colitis ulceratif atau yang kita kenal dengan inflammatory bowel disease. Dan bisa juga karena infeksi parasit dari amuba, sehingga dapat menyebabkan BAB juga berdarah. Next. Ini adalah gambaran terjadinya perubahan dari sel usus normal menjadi ke arah kanker. Dapat kita lihat pada yang kolon itu, yang paling atas, perubahan dari sel normal
sampai dia terinisiasi terbentuknya adenoma. Adenoma adalah suatu benjolan. Itu membutuhkan waktu 5-20 tahun. Kemudian dari benjolan itu untuk dia berubah menjadi perangainya menjadi ganas itu butuh waktu 5-15 tahun. Sehingga angka kejadian penderita kanker itu banyak di umur pada dekade keempat atau kelima, sekitar umur 40 atau 50. Next. Ini adalah beberapa predisposisi atau resiko di mana dapat terjadinya kanker usus. Yang pertama adalah diet. Dietnya itu diet yang tinggi lemak, rendah serat, tinggi kalori. Yang kedua, faktor keturunan. Biasanya disertai dengan adanya penyakit polip. Ketiga, infeksi atau inflamasi. Dalam hal ini adalah inflammatory bowel disease, di mana dia nantinya dalam kurun waktu 20-30 tahun, dia akan berubah perangainya dan dapat menyebabkan terjadinya kanker pada usus. Kemudian ada pada pasien-pasien penderita kanker payudara, kanker ovarium, kanker uterus, atau pernah mengalami radiasi perut bagian bawah juga dapat memicu terbentuknya kanker pada usus. Next. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan pasien kepada dokter, apakah ada faktor keturunan berperan penting pada kanker usus? Pada diagram ini dapat kita lihat, yang warnanya selain kuning itu menunjukkan faktor keturunan yang berkontribusi sebesar 10-20% saja. Sedangkan kalau yang warna kuning dapat kita lihat bahwa 80% itu terjadi sporadik. Artinya pada populasi yang tidak mempunyai faktor keturunan adanya penderita kanker, dia dapat terbentuk terjadinya kanker usus besar. Jadi faktor keturunan hanya berperan sebesar 20%. Next. Ya inilah masalah bukan hanya di negara berkembang, tapi di seluruh dunia. Dapat dilihat angka kejadian dari kanker usus, terutama yang difokuskan di sini adalah kanker usus besar, itu masih menduduki peringkat 3 dunia, baik dari angka kejadian, dan peringkat ketiga dunia juga yang menyebabkan kematian paling banyak. Next. Ya, ini adalah epidemiologi kanker kolorektal. Ada suatu jurnal yang mencatat angka kejadian dari kanker kolorektal pada negara-negara berkembang. Dan hasilnya mengejutkan bahwa sekitar 85 pasien yang datang ke memerlukan pertolongan kesehatan, itu mereka datang sudah stadium 3 dan stadium 4. Dan dari 85% ini, hanya sekitar 9-11% yang dapat dilakukan pengangkatan tumor. Sehingga dari data ini dapat kita lihat bahwa kebanyakan pasien yang datang ke rumah sakit untuk memeriksakan diri itu pasien-pasien itu sudah bergejala dan sudah pada stadium lanjut, yaitu stadium 3 atau 4. Dan hanya sekitar 9-11% yang dapat kita lakukan pengangkatan tumor. Next. Ini adalah data penelitian saya, melakukan penelitian secara retrospektif di Bandung, Jawa Barat, pada tahun 2019 kemarin. Ini mencatat bahwa pasien-pasien yang datang memeriksakan diri ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, itu sekitar 70% pasien itu sudah pada stadium yang lebih lanjut, yaitu lebih dari 3B. Stadium lebih dari 3B itu ada 3C dan 4. Dan hanya 29% yang memeriksakan diri di bawah stadium 3A. Next. Ini adalah beberapa contoh kanker usus. Memang gambarnya tidak mengenakan, tapi saya mau mengedukasi bahwa setiap pasien yang datang, hampir rata-rata itu memiliki tumor yang sudah sangat besar, sehingga itu menyulitkan untuk melakukan tindakan operasi, dan juga memberikan angka harapan hidup yang lebih pendek. Dan juga dapat menyebabkan terjadinya rekurensi atau kekambuhan yang lebih tinggi. Next.
Ini adalah angka harapan hidup selama 5 tahun, hasil penelitian saya juga di Bandung pada tahun 2019. Dapat dilihat pada tabel yang di atas, kiri atas, itu semakin tinggi stadium dari kanker usus besar, maka harapan hidup selama 5 tahunnya semakin kecil. Sedangkan tabel yang kiri bawah itu semakin tinggi stadium dari kanker usus besar, maka angka kekambuhannya itu akan semakin tinggi. Next. Jadi, yang perlu saya tekankan di sini adalah pentingnya untuk melakukan deteksi dini atau screening. Bagaimana screening yang bisa dilakukan, seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya, dengan memperhatikan tinja dan memahami keluhan-keluhan kebiasaan yang tidak biasa terjadi pada tubuh masing-masing individu, dan itu membawa diri untuk diperiksakan lebih lanjut ke dokter. Pada saat diperiksa oleh dokter, yang perlu dilakukan deteksi dini adalah dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian melakukan pemeriksaan colok dubur, memeriksa marker dari tumor, yaitu CEA, terus melakukan CT scan, dan yang terpenting adalah screening sekarang itu dengan tindakan kolonoskopi. Next. Screening kolonoskopi. Apa sih yang dimaksud dengan screening kolonoskopi? Screening kolonoskopi adalah pemeriksaan usus besar dengan menggunakan kolonoskop atau teropong kamera untuk melihat kolon dan rektum. Penyakit apa saja yang bisa dilihat? Penyakit infeksi, kelainan mukosa, ataupun adanya tumor di dalam usus. Dan ini berfungsi untuk mendeteksi dini kanker kolorektal. Dan penting sekali untuk dilakukan screening ini. Seperti slide yang sebelumnya dapat kita lihat bahwa angka kejadian kanker kolorektal itu pada dekade keempat atau dekade kelima. Ya, kira-kira umur 40 atau 50 tahun, penting untuk memeriksakan diri untuk dilakukan screening. Ini adalah sekilas tentang penata laksanaan kanker dari kolorektal atau kanker usus besar. Dimulai dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang, kemudian dari data tersebut dilakukan sistem staging, menentukan stadium penyakit, dan dilakukan penata laksanaan sesuai dengan stadium penderita. Kemudian ada evaluasi patologi, kemudian dilakukan surveillance. Surveillance ini adalah pemantauan pasca terapi yang diberikan pada penderita kanker. Next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Dr. Dion, terima kasih atas sharing-nya. Nanti kita lanjut ya, Dok, untuk sesi tanya-jawab. Perkenankan saya untuk mengundang Dr. Dedi. Halo, Dok. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Indah. Selamat pagi, Dr. Dion, Mbak Carati, serta Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Saya langsung share screen, begitu, Mbak Indah? Boleh, Dok. Silakan. Oh ya, baik. Untuk waktu dan izin share screen ya. Baik. Slide-nya sudah kelihatan? Sudah terlihat? Sudah, Dok, tinggal di slideshow. Oh, ini sudah saya slideshow, belum Ya, belum sudah. lihat. Sudah ya? Oke, baik. Nah, saya atur dulu ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Izinkan saya untuk melanjutkan materi atau cerita yang sudah dibawakan tadi oleh Dr. Dion ya. Jadi Dr. Dion tadi telah banyak membahas tentang kanker, khususnya untuk kanker usus besar, di mana kalau kita lihat bahwa kanker ini memiliki banyak manifestasi. Ya, manifestasinya banyak sekali ya, dan salah satu hal yang sering kali dialami oleh pasien-pasien kanker, ya, tadi juga Dr. Dion menyebutkan bahwa banyak pasien-pasien kanker usus yang datangnya sudah dalam stadium akhir. Dan biasanya gejalanya atau manifestasinya sudah semakin berat. Nah, salah satu manifestasinya
yang sering dialami pasien kanker adalah gangguan gizi, ya, atau kita kenal dengan kondisi yang disebut malnutrisi. Jadi pada pasien-pasien kanker, khususnya yang mengalami masalah gizi, tentu saja perlu diperhatikan bagaimana memberikan nutrisi yang tidak hanya cukup, tetapi juga harus sesuai atau tepat. Karena kita tahu bahwa gizi atau status nutrisi itu merupakan salah satu fondasi untuk menunjang keberhasilan dari terapi kanker itu sendiri. Ya, jadi materi yang akan saya sampaikan nanti saya akan lebih banyak membahas nutrisi apa sih yang sebaiknya diasup, ya. Nanti juga saya mungkin ada sedikit materi yang menyebutkan saran dari makan untuk pasien-pasien dengan topik hari ini itu pasien dengan kanker usus, ya, terutama kanker usus besar. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk menampilkan satu slide yang saya rasa juga tidak kalah pentingnya, ya. Karena hari ini ada yang berulang tahun, namanya Mbak Indah. Jadi selamat ulang tahun untuk Mbak Indah, ya, semoga sehat selalu, sukses selalu, ya. Oke, Amin, terima kasih Dokter Dedi. Sama-sama, ditunggu makan-makannya. Terima kasih, Dok. Ya, baik, saya lanjut ya. Jadi topik ya hari ini masih pagi, saya juga belum sarapan. Jadi saya tulisnya menu pagi ini aja ya. Jadi supaya saya tambah lapar gitu ya. Jadi cerita saya hari ini ya, saya akan bahas bagaimana yang pertama hubungan atau korelasi kanker itu menyebabkan gangguan gizi atau malnutrisi gitu ya. Supaya nanti nyambung dengan cerita saya yang kedua, bagaimana strategi pemenuhan makan atau nutrisi pada pasien-pasien kanker. Ya, supaya pasien kanker itu gizinya paling tidak dapat tercukupi lah ya, sehingga kondisi tubuhnya itu tidak terlalu lemah. Dan terakhir saya tutup dengan kesimpulan. Oke, saya masuk dalam materi saya yang pertama, yaitu bagaimana kanker itu bisa mencetuskan gangguan gizi. Jadi secara definisi sebetulnya malnutrisi itu adalah suatu ketidakseimbangan ya. Jadi kalau saya ibaratkan itu seperti timbangan gitu ya, di mana yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang dimakan, itu malnutrisi. Jadi ketidakseimbangan itu bisa aja yang dimakan melebihi yang kita butuhkan, dampaknya badannya kita jadi gemuk, ya, obes, itu juga malnutrisi sebetulnya. Tetapi kita mau di sini mau bicara lebih kepada kasus-kasus pada kanker di mana yang dimakan itu kurang daripada yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi terjadi ketidakcukupan asupan nutrisi atau gizi. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, yang paling mudah dilihatnya dari mana kalau orang itu mengalami gangguan gizi kurang? Ya paling mudah mungkin dilihat dari adanya penurunan berat badan. Ya tadi Dokter Dian juga sudah sebutkan ya, bahwa pada pasien-pasien kanker kolorektal itu dalam waktu 8 minggu ya berat badannya bisa sampai turun 10% ya. Tapi kalau kita lihat di sini juga sebetulnya kalau ada penurunan berat badan 5% saja dalam 6 bulan, ya dengan catatan tidak berdiet ya, tidak sedang mengurangi makan ya, dengan tujuan untuk menurunin berat badan. Nah, itu mesti curiga bahwa ada sesuatu yang menyebabkan status gizi kita terganggu. Nah, apalagi kalau nggak berat badannya aja yang turun, ototnya juga mengecil. Nah, itu mesti menjadi suatu pertanda ya bagi kita. Nah, biasanya malnutrisi pada pasien kanker diawali dengan kondisi yang namanya anoreksia. Jadi keinginan makannya itu sangat turun, ya, tidak mau makan, ya, sulit makan. Nanti dampaknya adalah terjadi kondisi yang namanya aheksia. Nah, jadi berat badannya turun, ototnya sudah mulai mengecil, ya. Kalau tidak ditangani dengan baik, masuk lagi dalam stadium yang lebih berat yang kita kenal namanya sarkopenia. Jadi otot yang mengecil akan disertai dengan gangguan fungsi ya, mobilitasnya terganggu, ya, kemampuan berjalannya terganggu dan sebagainya. Ya, sehingga pasien menjadi semakin tergantung atau dependen ya, termasuk untuk makan gitu ya. Nah, apakah penyebabnya? Ternyata kalau dilihat dari gambar saya di sini, penyebab malnutrisi pada pasien kanker itu sifatnya multifaktor ya, faktornya banyak. Nah, faktor yang pertama tentunya adalah dari sel kankernya itu sendiri ya. Jadi sel kanker itu punya sifat yaitu merangsang ya badan kita untuk melepaskan zat yang bersifat peradangan ya, inflamasi.
Itu jenis kalau dalam istilah medis namanya sitokin ya. Sitokin itu banyak jenisnya. Nah, jadi sitokin itu ibaratnya seperti api ya di badan kita, sehingga badan kita itu menjadi metabolismenya menjadi sangat tinggi. Jadi kalau saya ibaratkan, kalau badan kita itu suatu kendaraan, menjadi kendaraan yang sangat boros bensin. Jadi pada orang yang mengidap kanker, ya memang badannya itu sebetulnya lebih butuh makan gitu ya, makannya harus lebih banyak gitu ya, karena metabolismenya relatif lebih tinggi. Nah, tetapi sayangnya memang ya si sitokin ini itu selain menyebabkan tubuh membutuhkan makan lebih banyak, dia menekan pusat makan di otak kita ya. Jadi keinginan makannya turun tadi karena adanya anoreksia. Jadi di satu sisi badannya butuh makan lebih banyak, tapi di satu sisi keinginan makannya ditekan oleh si sitokin ini. Jadi dampaknya apa? Ya, tubuh itu akan mencari cara ya untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam sel. Nah, jadi diambilnya dari cadangannya, sehingga otot-ototnya itu akan habis. Muscle wasting dibilangnya. Ya, tinggal hanya otot, cadangan lemaknya pun habis. Itu yang pertama. Yang kedua pastinya faktor terapi ya. Jadi pasien-pasien kanker yang menjalani terapi baik ya kemoterapi atau radioterapi ya, itu kan banyak menimbulkan efek samping, misalnya mual muntah atau terjadinya sariawan. Kalau sariawannya banyak di mulut, makannya juga susah. Atau faktor psikis ya, faktor psikis itu banyak yang takut makan ya, apalagi dibilang kalau nanti makannya banyak nanti sel kankernya jadi makin menyebar gitu ya, jadi takut gitu ya. Nah, itu faktor-faktor psikis yang menyebabkan pengidap kanker itu nggak mau makan atau takut makan. Atau faktor-faktor lain pastinya ya, seperti pasien kanker yang lansia ya, yang jarang bergerak dan sebagainya. Jadi faktornya multifaktor. Nah, ini secara sederhana menjelaskan kenapa kalau kita makannya kurang, ya pasien kanker makannya sangat kurang, badannya itu akan mengalami tadi yang saya bilang sarkopenia ya. Jadi tubuh itu kalau kita nggak cukup makan, ya sel tubuh kita tetap butuh makan, sel-sel sehat tetap butuh makan ya. Maka tubuh akan mengambil cadangan energi ya. Jadi awalnya itu biasanya diambilnya di bentuknya glikogen ya. Glikogen itu banyak disimpan di hati dan di otot kita. Tapi nggak lama, glikogen itu cuma bisa disimpan sampai 12 jam. Ya, kalau 12 jam habis, yang diambil apa ya sama lah kayak kita ya, kalau nggak punya uang gitu ya, ya kita pecahin cadangan gitu ya. Diambil lah cadangannya. Cadangannya di mana? Ya di otot sama di lemak gitu ya. Ya biasanya kalau kita sehat gitu ya, lemaknya hilang seneng gitu ya. Tapi kalau lagi sakit ya itu bahaya ya. Ya lemak itu akan habis, otot pun mengecil ya. Awalnya itu ototnya kecil, tapi ujung-ujungnya ya ini ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini gambarnya ya, penurunan ukuran itu akan disertai dengan penurunan kekuatan ya, kekuatan ototnya berkurang, penurunan kekuatan otot akan disertai dengan penurunan mobilitas. Jadi kemampuan bergeraknya itu menjadi semakin sulit. Jadi menjadi semakin dependen ya, tergantung itu sama dengan bantuan orang lain seperti itu. Nah, ini adalah kondisi kanker yang punya resiko malnutrisi yang lebih besar ya. Jadi pasien kanker yang sedang aktif menjalani kemo atau radioterapi itu resikonya akan semakin besar ya, pengidap kanker yang lansia ya, kondisi leukemia ya, atau ada metastasis pada sumsum tulang yang sedang. Nah, ini tadi ya salah satunya adalah ini kanker pada saluran cerna ya, karena sumber makanannya kan masuk dari saluran cerna ya. Kalau kankernya ada di saluran cerna, tentu saja asupan makannya akan lebih terganggu seperti itu. Nah, ini adalah suatu penelitian yang saya ambil dari satu jurnal, namanya penelitiannya cukup menarik ya, tahun 2012, melibatkan lebih dari 2.000 pasien kanker. Mau dilihat sebetulnya kejadian malnutrisi ya, gangguan gizi pada pasien kanker itu apa benar tinggi ya, terus pada jenis kanker apa saja. Ternyata hampir semua kanker ini ya persentase kejadian malnutrisinya itu rata-rata memang tinggi ya, apalagi kanker yang memiliki korelasi dengan pencernaan ya. Ya, baik kanker usus ya, kanker liver, pankreas ya, kanker di lambung ya. Nah, ini juga kanker tadi, kanker usus besar juga termasuk jenis-jenis kanker yang punya kejadian malnutrisi yang relatif tinggi. Dan tentu saja ya, selain jenis kankernya hubungannya dengan tadi ya, dengan stadium. Tadi Dr. Dion bilang bahwa banyak pasien-pasien kanker datang dengan stadium lanjut. Nah, pada saat stadium lanjut ternyata resiko malnutrisinya akan lebih tinggi atau lebih besar lagi gitu. Jadi selain jenis kanker, ternyata stadium juga memiliki korelasi dengan kejadian malnutrisi.
Nah, ini satu penelitian yang menunjukkan bahwa sebetulnya masalah gizi atau masalah gangguan kondisi malnutrisi ini nggak cuma di negara berkembang misalnya ya. Ini penelitian di negara maju ya. Di sini ada Prancis, Jepang, ya ada Jerman, Spanyol ya, Belanda. Di sini menunjukkan bahwa ini semua jenis kanker itu ternyata kejadian malnutrisinya di negara maju pun sangat tinggi gitu ya. Termasuk kanker-kanker yang mengenai saluran cerna. Jadi problem malnutrisi itu dialami tidak hanya pada pasien-pasien kanker di negara berkembang, tetapi juga di negara maju sekalipun. Nah, dampaknya apa malnutrisi pada pasien kanker? Tentu saja ada yang ditingkatkan, ada yang menurun, gitu ya. Yang menurun pastinya kualitas hidup, ya, aktivitas pasien, respon terapi, dan kadang-kadang kalau badannya nggak kuat, ya karena gizinya buruk, terapinya mesti dosisnya bisa dikurangin atau mungkin perlu di stop gitu ya. Nah itu, dan pastinya harapan hidup. Yang meningkat apa? Resiko komplikasi. Resiko komplikasi banyak ya, banyak mungkin infeksi, lama rawat semakin panjang, dan mortalitas atau kematian akan semakin tinggi. Nah, lalu jadi bagaimana nih yang paling penting ya strategi pemenuhan nutrisi pada pasien kanker supaya kebutuhan nutrisinya itu jangan sampai terlalu kurang lah ya. Jangan sampai terlalu kurang. Nah, secara sederhana saya sampaikan menjadi 3 ya, namanya 3J ya. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah jenisnya, yang kedua jumlahnya, lalu kapan makannya atau jadwal. Itu ya. Kalau jenisnya mari kita lihat. Kira-kira jenis makan apa? Jenis makanan apa yang harus dimakan oleh pejuang kanker gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang pertama sebenarnya sama ya seperti pada kondisi sehat. Kondisi sehat pun butuh keragaman makanan. Jadi manusia itu hidup membutuhkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Jadi sama ya bagi pejuang kanker, pastikan bahwa ada keragaman makanan yang ada sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, jadi kalau bisa pilih makanan yang segar ya, hindari makanan yang kalengan ya. Tapi ini ya, tadi kan saya bilang ya, tubuhnya itu seperti kendaraan yang boros bensin ya, boros bahan bakar. Jadi harus dipilih juga nih ya makanannya yang mengandung energinya tinggi, termasuk proteinnya tinggi. Karena tadi kan ototnya hilangnya habis ya. Jadi otot itu kan dibangun ya mayoritasnya dari sumber makanan protein. Jadi proteinnya harus ditingkatkan gitu ya. Termasuk juga waktu ngemil. Jadi cemilannya pun harus dipilih ya, snacknya itu atau makanan pengganti yang mengandung kalori ya tinggi dan proteinnya juga tinggi ya, supaya badannya itu kebutuhan gizinya bisa mendekati yang dibutuhkan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dihindari ya. Tadi sebutkan makanan pengaleng, berpengawet ya. Nah, ini kalori kosong, terutama pejuang kanker yang berat badannya sangat rendah gitu ya. Jadi contoh kalori kosong ya, contohnya paling gampang soda ya. Soda itu mengenyangkan tetapi nggak ada energinya, nggak ada kalorinya. Jadi perutnya cuma berasa kenyang, tapi sel-selnya nggak dapat makan itu ya. Jadi khusus pengidap atau pejuang kanker yang mual muntahnya hebat, hindari makanan dengan aroma yang terlalu mencolok, karena makanan beraroma itu bagus ya untuk mengundang selera, tapi kalau yang aromanya terlalu mencolok itu bisa mencetuskan mual. Ini contoh-contoh makanan yang mungkin ya bisa dipilih sebagai makanan yang tinggi kalori dan protein ya, bisa dari telur ya, dari daging ayam, ikan ya, lalu keju ya, susu, tahu, yogurt dan sebagainya ya. Ini jenis-jenis yang bisa dipilih. Nah, untuk pasien dengan kanker usus besar ya, kolorektal, ada hal yang perlu diperhatikan. Untuk jenis makanan yang bisa dipilih yang ditingkatkan adalah makanan yang sebaiknya memiliki kandungan serat yang baik ya, seperti buah dan sayuran segar, itu bisa juga dijadikan pilihan. Setelah sumber makanan dikatakan sumber makanan vitamin A ya, seperti wortel, jeruk itu dikatakan dari beberapa studi itu dapat menghambat ya satu gen namanya HOX-A5 ya, yang merupakan salah satu gen yang memiliki peran dalam berkembangnya menjadi sel induk dari perkembangan kanker kolorektal atau usus besar. Nah, yang perlu dibatasi ya ini ya, makanan yang kalau dibatasi bukan berarti nggak boleh ya. Artinya makannya nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Icip-icip sekali-sekali boleh gitu ya.
Jadi jangan bilang saya nggak boleh gitu ya, boleh tapi ya kira-kira lah gitu ya. Yang tinggi lemak ya, tinggi lemak jenuh itu biasanya banyak di jeroan ya, di jeroan, makanan yang digoreng di lemak di minyak yang penuh gitu ya, deep fried bilangnya. Ya itu sebaiknya dibatasi, gula dan garam juga ya. Itu juga dibatasi, ya, alkohol termasuk. Kalau sulit menelan, ya pilihlah makanan yang mudah dikunyah ya, yang lunak biasanya, yang lembut, bisa di blender atau makanan cair. Kalau susah terpenuhi juga, ya bisa ditambahkan dengan namanya suplemen ya, oral nutrition solution. Salah satunya adalah yang saat ini ada untuk pasien kanker adalah Nutriken ya, itu bisa dijadikan pilihan kalau memang dirasa dari diet sehari-hari masih dirasa kurang. Nah, sekarang jumlahnya nih, berapa nih jumlahnya ya? Ini sebetulnya patokannya dipakai untuk dokter ya, tapi paling gampang begini aja. Secara kebutuhan jumlah itu dibandingkan kondisi sehat itu lebih banyak 20%. Jadi dari biasa porsi makan tuh pasien kanker biasanya butuh 20%. Tetapi kalau susah, pilihlah jenis makanan yang bentuknya kecil tapi kandungan kalori dan proteinnya tinggi, sehingga tidak terlalu membebani ya waktu makan gitu ya. Jadi pilih makanan. Dan juga kebutuhan proteinnya itu bisa naik ya, naiknya bisa sampai antara 20 sampai 100%. Nah, jadi supaya jumlah total asupannya itu bisa memenuhi kebutuhan per hari, ya makannya itu jangan dirapel ya. Dirapel langsung blok gitu ya. Wah, itu pasti belum tentu habis, udah gitu trauma nggak mau makan lagi ya. Jadi makanlah dengan porsi kecil ya. Porsinya kecil-kecil saja, termasuk ini minum obat itu ya bisa diakalin pakai cairan yang mengandung kalori ya atau protein. Misalnya dengan jus buah gitu ya. Tetapi harus tanyakan dulu kepada dokter yang menangani, "Dok, saya kalau minum obat ini boleh nggak kalau saya minumnya obatnya misalnya obat oral ya, obat yang diminum pakai jus gitu. Saya minumnya pakai jus apa boleh nggak?" Nanti ditanya dulu. Ya kalau boleh itu sangat membantu ya, membantu nambah kalori gitu ya, nambah kalori kebutuhan gizi seharian ya. Jangan minum bersama makan ya. Jadi makan dikit minum, makan dikit, belum habis udah kenyang ya. Jadi makanannya nggak habis gitu ya. Nah, jumlah kalau yang merasa mual banget ya, makanan yang terlalu berminyak sebaiknya dikurangi. Nah, yang ketiga J-nya, yang ketiga jadwal ya. Nah, ini yang sering terlambat nih ya. Jadi sering walaupun ada yang datang sudah terdeteksinya lanjut, tapi ada juga sebenarnya pasien-pasien yang terdeteksi awal ya. Tetapi ya itu ya karena saya masih stadium awal. Udahlah nggak usah pikirin makannya ya. Jadi tidak benar ya. Jadi kalau memang kita kebetulan terdeteksi dalam stadium awal, strategi diet itu sudah dipersiapkan ya, termasuk ya pada saat menjalani terapi ya maupun pasca terapi supaya nggak kecolongan gitu ya. Nah, jadi frekuensi makan tadi saya bilang porsinya kecil tapi sering ya. Jadi dari rekomendasi itu kita bisa makan setiap setengah sampai 2 jam. Dikit-dikit nggak apa-apa. Kan ingat ya, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Jadi upayakan makan setiap kali merasa selera makan baik ya. Jadi kalau bisa disajikan hangat ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, supaya menstimulasi nafsu makan atau appetite. Nah, satu lagi yang sering dilupakan ya, sebetulnya penting ya, kalau memang memungkinkan, yaitu melakukan olahraga. Ya, jadi makanan yang baik ditunjang dengan olahraga itu akan meningkatkan atau mengoptimalkan ya. Jadi karena olahraga itu punya manfaat yang sangat banyak, sangat bagus ya, seperti meningkatkan nafsu makan, dapat memperbaiki kualitas tidur, ya menjaga fungsi kognitif ya, kecerdasan ya, dan imunitas pastinya ya, menjaga kesehatan sendi dan tulang. Jadi nggak terlalu kaku nih sendi dan tulang, termasuk pastinya jantung ya. Tapi perhatikan bahwa sesuaikan dengan kemampuan ya. Jadi berkonsultasilah dengan dokter, kira-kira olahraga untuk saya apa yang cocok. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan memaksakan juga. Frekuensinya berapa? Kalau memungkinkan ya sekitar 3 sampai 4 kali per minggu. Jenisnya apa? 2 kombinasi olahraga aerobik dan penguatan otot atau olahraga beban ya. Jadi jalannya cukup 10 sampai 15 menit ya, bisa di jalan di halaman rumah pakai treadmill ya, karena kan sekarang kondisi pandemi. Kalau di luar pun jangan lupa menggunakan masker. Ya, lalu disertai juga penguatan otot beban ya, bisa pakai apa di rumah yang beban-beban yang kira dipakai, botol mineral bisa juga ya diangkat gitu ya, untuk melatih otot supaya tadi massa ototnya itu tidak mengecil ya.
dilakukanlah 2 kali 10 repetisi yang mengenai setiap otot, baik otot tangan dan otot kaki. Jadi olahraga jalan disertai penguatan otot beban dengan frekuensi 3-4 kali per minggu kalau memungkinkan. Nah, jadi yang sering kali miskonsepsi ya, salah persepsi ya. Nanti olahraga tuh pada takut ya, nanti otot saya makin kecil ya, nanti badan saya akan semakin lemas ya, saya akan semakin sulit tidur. Ternyata dari penelitiannya olahraga pada pasien kanker, baik yang olahraga aerobik maupun olahraga beban maupun kombinasi keduanya, ternyata dapat memperbaiki kualitas ya dari kekuatan otot. Itu ya, sudah ada studinya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau memang memungkinkan jangan takut untuk berolahraga. Nah, terakhir saya tutup dengan pencuci mulut ya, karena akan makan ya tadi ya kita menunya. Jadi pencuci mulut atau penutup dari materi saya. Jadi gangguan gizi pada pasien kanker pastinya akan menurunkan efektivitas terapi, kualitas hidup dari pasien ya, dan dapat meningkatkan risiko komplikasi. Jadi bagaimana strateginya? Perhatikan jumlah, perhatikan jenis, perhatikan jadwal, dan jangan lupa kalau memungkinkan lakukan olahraga sehingga kualitas hidup ya pejuang kanker akan semakin baik. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena ya status gizi yang baik ya, ini adalah statementnya dari National Cancer Institute, itu memiliki korelasi dengan prognosis ya pejuang kanker yang lebih baik. Ya, dan pastinya semuanya itu ya, yang tadi nyiapin makan, ngatur jumlahnya ya, olahraganya nggak akan berhasil kalau diandalkan pada pasien saja. Jadi semuanya terus bekerjasama, caregiver-nya, keluarganya ya harus ikut serta supaya semuanya tadi jenis, jumlah, jadwal olahraganya itu bisa benar-benar terrealisasi. Demikian cerita saya pagi hari ini, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Indah yang sedang berulang tahun hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dedi. Aduh, ceritanya sangat luar biasa. Semakin hari ya, ketika mengundang Dr. Dedi ini makin menarik ceritanya. Jadi lebih paham, dan sudah banyak pertanyaan yang masuk dan sudah saya rekap juga. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk mengundang perwakilan dari Nutriken. Di sini mungkin ada Mas Denis atau Pak Wahyu. Sambil menunggu Mas Denis dan Pak Wahyunya join, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu. Ini ada informasi yang berkolerasi sekali dengan apa yang tadi Dr. Dion dan Dr. Dedi sampaikan. Gimana tadi kemonya, Ma? Cahaya hidup kami itu semakin meredup dari hari ke hari. Jangan biarkan gelapnya malam membawanya pergi. Karena pagi masih menunggu. Pasien kanker sudah radioterapi dan kemoterapi pada umumnya akan kehilangan nafsu makan karena area mulut dan tenggorokannya terasa nyeri dan kering. Bentuk makanan sebaiknya lembut dan mudah dicerna. Nah, Nutriken adalah makanan cair dengan energi dan protein tinggi khusus untuk pasien kanker. Nutriken bisa menjadi nutrisi pendamping maupun tunggal. Esok adalah misteri dan belum tentu milik kita.
Nutriken, nutrisi tepat pasien kanker. Ya, baik. Tadi merupakan informasi dari nutrisi ya untuk pasien kanker Nutriken. Di sini telah hadir Pak Wahyu. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Wahyu. Selamat pagi, Dr. Dedi. Selamat pagi, Dr. Dion. Pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, Mbak Indah. Terima kasih. Untuk Nutriken sendiri, tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Dr. Dedi. Mungkin untuk Bapak Ibu yang membutuhkan bisa dicari di apotek sekitar, sudah ada ya. Kalau di Tangerang sih hampir di semua apotek sudah bisa diakses untuk Nutriken, atau tadi di slide terakhir Mbak Indah juga di beberapa marketplace sudah tersedia. Untuk kebetulan juga kita sedang ada promo untuk di webinar ini, itu promonya beli 3 gratis 1 ya, dengan harga 88.000 per box. Periode promonya dari tanggal 19 sampai 23 Juni 2021. Nah, ini promonya seperti ini. Pemesanannya bisa langsung di nomor yang tertera di layar 0878 9889 4848. Untuk 5 pembeli pertama akan mendapatkan bingkisan menarik dari IC3 ya, ada voucher dan juga kaos IC3. Itu aja mungkin Mbak Indah, terima kasih. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Nanti mohon izin untuk bantuannya jika ada pertanyaan seputar Nutriken di kolom chat, nanti bisa dibantu dijawab ya Pak ya. Baik. Oke, baik, kita undang kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama ini sudah ada untuk Dr. Dion. Sebentar, saya akan tampilkan pertanyaannya. Baik, Dr. Dion. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Elia di Palembang. Pertanyaannya ada 2 nih dok. Mau nanya, apa gejala utama yang dirasakan pada kanker usus dan cara pengobatan yang efektif? Serta apakah penderita kanker payudara juga bisa jadi pemicu kanker usus dok? Mohon infonya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama itu, gejala utama yang dirasakan pada kanker usus itu pada stadium-stadium awal itu tidak jelas. Gejala khas yang paling dapat diketahui adalah perubahan pola BAB. Yang biasanya kita BAB-nya normal, tiba-tiba kok sulit BAB ya, kok BAB saya tiba-tiba mencret, bercampur lendir, bercampur darah. Itu biasanya gejala-gejala yang awal dikeluhkan oleh pasien. Kemudian cara pengobatan yang efektif tergantung dari stadium dari kanker tersebut. Karena kalau kita bicara tentang kanker, multimodalitas banyak sekali pendekatan terapi yang akan kita berikan kepada pasien. Jadi tidak ada satu terapi yang lebih unggul dari terapi yang lain, karena semuanya itu harus bersifat menyeluruh atau holistik. Gitu. Bisa dengan operasi, kemoterapi, radiasi, kemudian ada pengobatan targeted terapi, dan masih banyak hal yang lainnya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah penderita kanker payudara dapat memicu kanker usus? Sebenarnya untuk memicu tidak, tapi seorang yang menderita kanker payudara, dia mempunyai resiko juga untuk bisa terbentuk kanker usus. Tapi kalau secara spesifik dari kanker payudara menyebabkan kanker usus, tidak. Tapi ada resiko seorang menderita kanker payudara yang nantinya dia juga akan menderita kanker usus. Gitu. Oke, baik dok. Terima kasih Ibu Elia dari Palembang. Semoga bisa terjawabkan Terima kasih, Ibu. dokter. Terima kasih dokter. Ya baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Vivi
Ibu Vivi bertanya nih dok, selamat pagi, mau tanya apakah penyebab polip itu tumbuh di awal? Baik, dari pertanyaan dari Bu Vivi, kalau polip biasanya itu merupakan suatu dari faktor keturunan atau yang 20% yang dapat menyebabkan terjadinya kanker usus besar. Polip itu biasanya terbentuk dari awal memang, dari usia muda, biasanya manifestasinya itu usia belasan sampai 20 tahun gitu. Dan dia akan berubah menjadi kanker dalam kurun waktu kurang lebih 20-30 tahun kemudian. Jadi memang ada kasus-kasus familial adenomatosis polyposis yang memang diturunkan secara langsung secara genetik. Dan ini nantinya akan berubah menjadi kanker kolorektal. Oke, baik. Baik dok, terima kasih. Ibu Vivi semoga bisa terjawabkan ya Bu ya. Oke, dok kalau misalnya polip itu, saya mau tanya nih dok, terkait dengan polip. Kalau polip itu berarti sama tidak dengan ini dok, ambeien dok? Beda. Kalau ambeien itu dia adanya prolaps atau prolaps dari jaringan di sekitar anus, termasuk di dalamnya itu pembuluh darah, jaringan penunjang, otot polos yang ada di sekitar anus, dan plexus hemorrhoidalis. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya hemoroid. Sedangkan polip itu sendiri timbul karena perubahan dari sel-sel dari mukosa dari usus itu sendiri. Yang tadi seperti slide yang saya jelaskan, yang tadi tersusun dengan rapi gitu, sel-sel mukosa dari usus, kemudian dia ada pemicu sehingga dia berubah sifatnya, perangainya berubah dan dia berbentuk polip gitu. Jadi polip dan hemoroid berbeda. Oh, oke, baik. Baik dok, ini selanjutnya pertanyaan dari Ibu Hana. Ibu Hana bertanya, ini mungkin tadi sudah sempat dijawabkan juga oleh Dokter Dion. Pertanyaan yang pertama, gejala-gejala awal kanker usus kolorektal, kemudian apakah asam lambung dan polip bisa berdampak pada kanker usus? Terus ini banyak nih dok, pertanyaannya borongan dok. Ya, baik. Terus kemudian yang ketiga, colok dubur dilakukan seperti CA prostat. Dan yang keempat ini, pada usus yang sudah diangkat, apakah bisa dibuat usus tambahan dan sebelum dibuat stoma, dok? Mohon informasinya. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaannya tidak spesifik, tapi coba saya jawab. Yang pertama kan sudah dijawab tadi. Terus yang kedua, apakah asam lambung bisa berdampak pada CA usus? Jawabannya tidak, karena belum ada penelitian yang menyatakan bahwa asam lambung itu dapat mengakibatkan kanker usus. Kalau polip bisa, karena polip ini nanti dia dalam kurun waktu 20 atau 30 tahun dia akan berubah perangai dan bisa berdampak sebagai kanker usus, bisa. Yang ketiga, colok dubur dilakukan seperti CA prostat, mungkin dilakukan seperti pada pemeriksaan prostat. Benar. Colok dubur yang dilakukan untuk pemeriksaan kanker dari rektum itu prosedurnya sama seperti pada pemeriksaan prostat. Kemudian yang keempat, pada usus yang sudah diangkat, apakah bisa? Ya, ini saya kurang jelas pertanyaannya. Tentu kalau kita membahas tentang stoma, itu ada justifikasi sendiri dari seorang dokter bedah digestif untuk melakukan apakah setelah pengangkatan tumor, ususnya bisa disambung atau dibuat stoma terlebih dahulu. Ada beberapa justifikasi. Gitu. Gimana Ibu Hana? Iya. Baik dok, nanti coba saya cek kembali di daftar ini. Semoga bisa terbantu ya Ibu Hana, mungkin lebih spesifik lagi nanti pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya ini saya izin dulu ya dok ke Dokter Dedi pertanyaannya. Untuk Dokter Dedi pertanyaannya sebentar.
Bentar ya dok, kok jadi hilang? Gak usah aja berarti, buat saya langsung ke dokter Dion lagi. Jangan dong dok, ini udah banyak yang, ini tadi saya maaf ke pencet ini. Sebentar. Ini udah. Pertanyaan untuk dokter Dedi, sebentar deh. Ini dok. Dari Bapak atau Ibu Aidin, Assalamualaikum dok, apakah mie instan dan MSG benar-benar memicu kanker usus? Apakah ada batasan maksimal konsumsi harian atau bulanannya dok? Terima kasih dok. Jadi kalau saya salah jawab bisa diserang netizen seluruh Indonesia. Karena micin dan mie instan adalah makanan kita semua. Betul sekali. Ya dok ya, apalagi anak kuliah ya dok ya. Ya, MSG ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Oke, baik, saya coba jawab. Mungkin juga nanti kalau ada tambahan dari Dr. Dion, silakan ya dok. Jadi sebetulnya MSG itu sebenarnya kan banyak yang bilang ya, termasuk mie instan. Jadi sebetulnya saya bilang tadi tidak ada yang dilarang tapi dibatasi ya. Jadi kalau saya hubungan antara mie instan dan MSG dengan kanker sampai saat ini tidak terbukti ya. Tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan langsung ya. Hubungan langsung nih ya, saya bilangnya hubungan langsung antara konsumsi mie instan dan MSG. Tapi tapinya nih ya. Konsumsi MSG berlebih ya, itu punya risiko meningkatkan tekanan darah. Ya. MSG berlebih, mie instan berlebih ya, mie instan itu ya tinggi natrium ya, tinggi kandungan garamnya ya, tinggi kandungan lemaknya. Artinya apa? Ada satu penelitian ya, ini MSG dulu ya saya bicara ya. Jadi kalau MSG itu kita makan secara berlebih ya, berlebih itu melebihi batas anjuran ya. Jadi sehari itu sebaiknya tidak lebih dari setengah sendok teh. Setengah sendok teh loh ya. Ingat ya, kalau kita lagi makan mie itu suka nambah-nambahin sendiri tuh ya. Jadi ada hubungan, katanya penelitian itu bisa mengganggu kerja dari hormon yang namanya leptin. Nah, leptin itu hormon yang punya hubungannya dengan kepuasan makan. Jadi ada kecenderungan orang-orang yang mengkonsumsi MSG secara berlebih makannya lebih banyak. Ya, makannya lebih banyak. Kalau makannya lebih banyak, berat badannya akan lebih naik, obesitas. Nah, obesitas sendiri punya korelasi akan meningkatkan risiko kanker. Ya. Jadi tidak ada hubungan langsung antara konsumsi MSG dan kanker. Tetapi kalau MSG dimakan secara berlebihan, dikonsumsi secara berlebihan, bisa menyebabkan obesitas. Nah, obesitas ini punya korelasi sebagai resiko yang meningkatkan ya terjadinya kanker. Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dimakan sesuai anjuran ya nggak usah takut ya. Jadi ya anjurannya menurut PDGKI ya, atau kita ambil aja angka kecukupan gizi ya, untuk MSG itu disarankan tidak lebih dari setengah sendok teh per hari. Tuh. Kalau mie instan, nah mie instan itu juga sama, ada kandungan natriumnya ya. Jadi karena kalau kita makan kuah mie instan kan enak tuh ya asinnya. Nah itu karena memang ada kandungan natriumnya dan lemaknya juga tinggi. Nah lemaknya di sini adalah lemak jenuh dan ada lemak transnya juga. Jadi bukannya nggak boleh makan mie instan. Yang jadi concern satu itu tadi ya, kandungan natriumnya tinggi itu bisa menyebabkan tekanan darah. Kalau dimakan berlebih ya. Tapi yang jadi concern lain adalah mie instan itu ya kualitas gizinya tuh nggak bagus, kecuali ada kecualinya ya. Makan mie instan tambahin sayur yang banyak ya, masukin sayur toge, sayur kol, sayur caising, kasih telur, kasih potongan ayam. Nah, itu menjadi lebih bergizi. Tetapi ya tadi ya menjadi concern kalau kita makan berlebih, ada kandungan natrium dan lemak jenuhnya memang tinggi. Ya, natrium ada hubungannya dengan hipertensi. Ya, hipertensi juga resiko ya, tadi ya dengan korelasi dengan kanker. Makan kebanyakan mie instan itu satu buah tuh ya kalorinya itu 350 kilokalori. Satu mangkok nasi putih tanpa lauk itu baru 200. Ya, jadi apalagi kita makan yang big, kan ada tuh yang jumbo ya, atau yang ramen, saya lihat kalorinya 600 itu sama dengan makan nasi padang dikuahin, kasih rendang dan bumbu-bumbunya. Itu jadi jangan anggap enteng mie instan ya.
walaupun murah tapi kalorinya sangat besar gitu ya. Jadi makan mie instan boleh ya, tapi ya jangan kebanyakan, jangan pagi mie instan, sore mie instan, malam mie instan. Itu hanya berlaku pada mahasiswa di akhir bulan serta karyawan di akhir bulan. Jadi uangnya udah habis, ya udah ada pilihan. Tapi kalau masih bisa memilih ya jangan terlalu sering. Itu ya. Iya baik Dok, terima kasih. Iya, Apalagi ada saya juga diserang netizen ini. nanti dicari nih Instagramnya Dokter Dedi nih. Dok, ya memang benar sih Dok. Ada juga orang yang kalau misalnya nggak tahu ini awam orang Indonesia aja kali ya Dok. Kalau misalkan, aduh lagi pusing nih, lagi nggak enak badan nih gitu kan. Kayaknya makan mie panas enak nih gitu kan. Ya benar tadi kata Dokter Dedi bilang kuahnya tuh enak gitu ya Dok. Ya, kuahnya mencerdaskan bangsa tadi kata Dokter Dion. Iya, baik. Ya Bapak Ibu Aidin, jadi semoga bisa terjawab. Jadi sebenarnya tidak ada pantangan makan apapun, cuman memang harus dibatasi. Makan berlebihan juga nggak baik. Ya, kalaupun ada faktor-faktor resiko, tadi Dokter Dedi sudah mengatakan bahwa MSG dan apa tadi namanya dari kandungan di mie instan itu ternyata kan bisa mengakibatkan natrium. Lemak jenuh dan lemak trans. Ya di MSG itu ada natriumnya. MSG itu monosodium glutamat. Sodium itu adalah natrium. Betul. Jadi kalau misalkan makan berlebihan itu bisa meningkatkan nanti tekanan darahnya. Terus juga kalau misalkan berat badan sudah berlebih bisa meningkatkan berat badan lagi. Jadi ada baiknya mungkin bisa dibatasi. Seperti itu. Semoga terjawab. Kemudian Dokter Dedi kita bisa lanjut ke pertanyaan Ibu Vivi. Nih Dok, sering makan daging merah atau jeroan dapat memicu kanker usus. Apakah benar nih Dok? Mitos atau fakta nih Dok? Ya, jadi kembali lagi ke pembatasan ya sebetulnya ya. Jadi ke pembatasan. Jadi memang apakah daging merah itu punya korelasi dengan terjadinya kanker usus sampai sekarang masih pro dan kontra ya. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang ya. Tapi lebih ke pembatasan. Jadi memang asupan dari daging merah lebih dari 100 mg per hari ya, lebih dari 100 mg per hari setiap hari. Itu dari statement yang pro itu katanya punya korelasi. Tetapi saya lebih concern kepada cara memasak ya. Jadi yang lebih pasti itu adalah cara memasaknya, misalnya dipanggang, dibakar ya. Nah, kita udah tahu ya makanan yang dibakar yang angus-angus ya, daging itu kan dipanggang jadi steak sampai angus. Bagian yang hangus itu yang saat ini kita ketahui memang punya resiko ya sebagai karsinogenik ya. Dan satu lagi adalah daging merah yang olahan ya. Diolah gitu dikasih pengawet banyak di kaleng itu. Nah, itu yang punya resiko ya meningkatkan. Tetapi kalau kita makan daging merah ya dengan sesuai porsi, tapi saya rasa ya orang Indonesia ya rata-rata memang jarang ya bisa makan sampai 100 gram per hari karena daging merah merupakan jenis makanan yang relatif mahal ya. Tetapi memang kalau memang suka makan daging merah sehari itu jangan sampai lebih dari 100 mg. Dan perhatikan cara mengolahnya ya. Jangan sampai hangus. Hindari daging merah kalengan ya karena banyak menggunakan pengawet. Cara pengolahannya pun tadi ya banyak ditambahin garam, banyak dikasih gula gitu ya. Terus dipanaskan berulang-ulang, contoh rendang ya. Ya. Kan itu kan pasti ada penambahan gula, ada penambahan garam, ada penambahan minyak lagi dari kelapa, lalu dipanaskan berulang-ulang. Nah, itu kan menjadi meningkatkan resiko. Ya. Tetapi konsumsilah dalam jumlah yang cukup, yang jangan berlebih, olahlah secara benar. Kalau menurut saya itu. Kalau jeroan ya sama ya tadi ya. Jeroan itu kan sama aja ya. Jeroan itu kan lemaknya juga tinggi. Ya nggak apa-apa lah makan sekali-sekali. Tapi kalau berlebihan ya jeroan kan banyak dampaknya. Obesitas tadi ya. Obesitas ada korelasinya dengan kanker yang meningkatkan atau memperburuk profil lemak kita ya, profil lipid ya. Jadi kolesterolnya naik. Kolesterol itu naik meningkatkan risiko hipertensi, ya penyakit sindroma metabolik dan sebagainya yang juga tidak kalah bahayanya dengan kanker menurut saya. Gitu ya. Baik dok, terima kasih. Baik, Bu Vivi, terima kasih Bu. Semoga terjawab ya Bu. Sering-sering banyak makan sayur. Tadi Dokter Dedi mengatakan seperti itu Bu. Sayur, olahraga, ya jadi biar seimbang Bu pola makannya.
Baik, Dokter Dedi, terima kasih. Ibu Teti, pertanyaannya nih dok, di Kuningan, Jawa Barat. Dokter Dedi mohon izin untuk penjelasan tentang sitokin tadi. Tadi Dokter Dedi sempat menjelaskan sitokin. Apa hubungan dengan badai sitokin pada pasien post-COVID? Sebagai orang awam, saya masih bingung, dok. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya sitokin itu bagian dari sistem pertahanan tubuh kita ya, sistem imun, bilangnya gitu ya. Jadi dia menjadi sebagai reaksi karena adanya benda asing atau hal-hal yang seharusnya nggak ada di badan kita misalnya. Ya, jadi sitokin itu bisa terstimulasi tadi oleh sel kanker, atau bisa juga orang-orang yang mengalami infeksi. Misalnya pasien COVID kan dia kan masuk nih ada virus ya. Nah, sitokin itu sebenarnya bagian dari sistem imun, tetapi kalau jumlahnya berlebih, jadi dia hiperaktif. Jadi reaksinya itu yang harusnya melindungi badan kita menjadi berlebih. Jadi sel-sel yang sehat pun jadi serang gitu ya. Di sini adalah bagian saluran pernapasan. Tapi sebenarnya sitokin ini banyak jenisnya ya. Ada interleukin, ya interleukin ada interleukin aja ada 1, 2 sampai 12 gitu ya. Ada TNF-alpha, banyak jenisnya. Ya, sitokin itu jenis protein. Jadi bagian dari sistem imunitas. Tetapi kalau reaksinya berlebih tentunya menjadi hal yang negatif ya. Kadang kita untuk badan kita sama kayak kita ini, kayak kita bersin atau batuk itu kan tujuannya untuk mengeluarkan benda asing, itu bagus gitu ya. Tetapi kalau selalu sering bersin mengganggu juga gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya sitokin di sini adalah hal yang sama, cuma yang satu distimulasi oleh sel-sel kanker, kalau pada pasien COVID karena masuknya virus gitu ya. Tapi pada kasus infeksi COVID sitokinnya sangat tinggi ya, sehingga diistilahkan seperti badai gitu ya. Jadi sitokinnya sangat aktif dan sangat banyak dilepaskan gitu. Baik, Dokter Dedi, terima kasih ya. dok, penjelasan sangat jelas. Ibu Teti, semoga bisa terjawabkan ya Bu pertanyaannya. Kemudian kita undang kembali Dokter Dion ya dok. Pertanyaan untuk Dokter Dion. Sebentar saya share lagi. Ini dari, ini Pak Wahyu sempat bertanya nih Pak, dok, apakah CA kolon bisa sembuh total atau ada resiko kekambuhan di kemudian hari? Apabila ada kemungkinan kambuh, berapa persen resiko kekambuhan total tersebut ya dok ya? Mohon penjelasannya Dokter Dion. Oke, baik Pak Wahyu. Kalau kita bicara tentang kanker itu tidak ada kata sembuh, tapi kata yang tepat yang kita berikan pada pasien itu adalah survive atau bertahan hidup. Untuk penderitanya sendiri kita sering sebut dengan survivor atau para pejuang kanker. Untuk tingkat kekambuhan atau resiko kambuh di kemudian hari untuk kanker itu pasti ada. Tadi di slide saya berikan contoh tabel, bisa ditampilkan lagi, Mbak Indah? Bisa? Sebentar dok. Oke. Terlihat dok? Ya, di slide yang tentang grafik-grafik tadi. Bukan ya? Ini? Next. Lagi. Terus? Nih. Terus? Ya, cukup. Yang tadi. Ini ya? Iya. Ini adalah yang tabel kiri atas, itu adalah sintasan selama 5 tahun atau survival selama 5 tahun. Semakin tinggi stadium kankernya, maka angka pertahanan hidup selama 5 tahun juga semakin rendah. Pada stadium 1, itu yang hidup selama 5 tahun sekitar 100%. Tapi jarang sekali orang datang dengan stadium 1 untuk meminta pertolongan ke kesehatan. Stadium 2A 95,8%, 3B 55, dan terus menurun sampai stadium 3C itu 5,4%. Sedangkan untuk angka kekambuhan yang tabel kiri bawah, itu semakin tinggi stadium, maka angka kekambuhannya atau rekurensinya juga semakin tinggi. Pada stadium 0, itu 0%,
Kemudian semakin tinggi sampai stadium 3C itu 97,6. Ini adalah hasil penelitian saya sendiri pada tahun 2009 di Bandung, Jawa Barat. Begitu. Jadi untuk penderita kanker itu tidak ada kata sembuh, tapi survive. Berapa lama waktu yang bisa kita tambahkan untuk pasien itu survive hidup. Gitu. Baik dok, terima kasih Pak Wahyu. Semoga bisa terjawabkan ya Pak. Baik, terus kemudian saya share lagi untuk pertanyaan selanjutnya dok dari Ibu Elia. Dokter Dion, apakah penderita kanker usus bisa sembuh total? Ini tadi sudah ya dok ya. Kemudian apakah perbedaan grade sama stadium dok di dalam kanker itu? Mohon informasinya. Terima kasih. Ya, kalau kita bicara grade itu melihat ke arah sel. Biasanya ini dikeluarkan setelah kita mengangkat spesimen tumor, kita kirim ke dokter patologi anatomi, kemudian dari hasil report patologi anatomi akan ketahuan grade apa. Grade itu adalah perbandingan antara jumlah sel kanker dengan sel yang normal. Jadi semakin tinggi jumlah sel kankernya, maka grade-nya akan semakin tinggi. Yang artinya bahwa kankernya itu lebih ganas gitu. Ya, perangainya lebih ganas, derajat invasinya lebih tinggi dibandingkan yang grade-nya itu rendah. Jadi semakin tinggi grade, maka semakin ganas kanker itu. Kemudian untuk stadium itu terdiri dari 3, yang kita sebut T, tumor, ukurannya, N, itu penyebaran ke kelenjar getah bening, dan M adalah penyebaran ke organ yang jauh. Jadi untuk grade sama stadium itu berbeda. Baik dok, terima kasih. Semoga bisa terjawabkan pertanyaannya untuk Ibu Elia. Kemudian dok, saya mohon izin lagi. Baik Bu, terima kasih. Kemudian untuk saya undang kembali Dokter Dedi. Dokter Dedi, ini ada pertanyaan dari Ibu Elizabeth. Dokter Dedi, kenapa tante saya yang sakit kanker kolon direkomendasikan sementara ini minum susu Nutriken dulu? Apakah karena nggak boleh makan makanan biasa atau untuk naikin imunitas atau karena pasca operasi, dok? Baik, mungkin jawabannya udah dijawab semua ya. Jadi sebentar ya. Jadi yang pertama, kalau pasien kanker di usus itu kan memang disarankan ya jenis makanannya itu yang lembut ya, yang lunak atau mungkin yang cair ya. Tujuannya adalah supaya zat-zat nutrisinya itu lebih mudah diserap ya, karena kan sedang ada penyakit tuh ya di usus besarnya ya. Jadi memang disarankan dipilihlah makanan yang lunak, cair dan mudah diserap. Jadi mungkin dokter ini alasan dokter untuk memilih. Dan yang kedua adalah ya mungkin Nutriken ini kan punya kandungan kalori yang besar ya, proteinnya juga tinggi. Dan saya tidak tahu kondisi tantenya apakah berat badannya kurang di bawah normal atau bagaimana ya. Tapi mungkin tujuannya tadi ya untuk mempertahankan status gizi atau mungkin untuk mengkoreksi supaya berat badannya nggak semakin turun. Ya tujuannya itu. Dan kalau bicara imunitas ya, salah satu basic atau fondasi dari sistem kekebalan tubuh kita adalah zat gizi ya. Jadi sel-sel imun itu kan butuh makan ya. Jadi kalau makanannya kurang, pastinya kerjanya juga akan turun. Kalau kerjanya turun, kita mudah sekali terkena infeksi. Nah, jadi untuk mempertahankan status imun supaya tetap baik, jadi makannya juga harus cukup. Makanan seperti apa yang meningkatkan imunitas? Pastinya kayak yang kalorinya cukup ya, dan proteinnya juga tinggi ya, karena sel-sel yang rusak itu perlu diganti. Kalau sel-sel yang rusak saya ibaratkan seperti rumah ya, protein itu adalah batu batanya. Jadi kalau rumahnya bolong, ya harus ditambal pakai batu bata. Batu batanya adalah protein. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin alasannya seperti itu. Kenapa dokter memberikan makanan cair seperti Nutriken ya untuk sementara waktu, gitu. Baik, Dokter Dedi, terima kasih. Ibu Elizabeth, semoga bisa terjawabkan pertanyaannya. Kemudian, Dok, ini ada pertanyaan juga dari, ini masih dari Ibu Hana nih, Dok. Jadi,
Coba bisa dibantu dijelaskan nutrisi yang disarankan buat seorang CA kolorektal, kemudian bagi juga ini maksudnya apa ya? Dan nutrisi yang baik untuk seorang yang sudah paliatif, Dok. Bagian supporting buat ini maksudnya gini, Dok. Nutrisi yang disarankan untuk pasien CA kolorektal, terus kemudian untuk pasien yang sudah diberikan paliatif, dan untuk bagian supporting buat pasien CA. Jadi sebetulnya ya, tadi sebetulnya sudah saya jabarkan ya di materi saya. Jadi sebetulnya untuk pasien kanker kolorektal itu yang pertama perhatikan jenis ya. Jadi kalau untuk jenis pasien kanker kolorektal ya pilihlah makanan yang lunak, yang mudah diserap, ya, yang tinggi serat juga ya. Serta makanan-makanan yang sumber vitamin A juga bagus ya, tadi saya bilangnya ada wortel, jeruk ya. Nah, itu yang bisa dipilih ya. Jadi pilihlah makanan yang tinggi kalori juga, yang kandungan proteinnya juga tinggi ya, supaya kebutuhan gizi hariannya terpenuhi. Ya, lalu dari apa namanya, dari jumlahnya ya, dari jumlahnya itu ya tergantung status gizi sebetulnya ya. Jadi apakah pasiennya ini sekarang kondisinya obes atau sedang kondisinya berat badannya kurang ya. Biasanya kalau berat badannya kurang, nanti dokternya akan menghitung berapa kebutuhan kalori dia saat ini dan saat berat badan ideal. Nanti dinaikkan tuh ya. Jadi kan ada faktor pengalinya, kebutuhan kalori, ada faktor pengalinya itu berat badan aktualnya, kebutuhan protein juga demikian, akan dikalikan berat badan aktual, lalu dokter akan menghitung berapa berat badan ideal dia. Jadi nanti antara kebutuhan berat badan kalori atau energi dari berat badan aktual ya ke berat badan ideal itu akan dinaikkan. Jadi mungkin per minggu naikkan 20%, dinaikkan lagi 20% sampai mencapai kebutuhan berat badan ideal. Jadi tujuannya kan supaya berat badannya turun. Demikian juga kalau pasiennya obes ya, diturunkan gitu ya. Jadi kalau tujuannya adalah mencapai berat badan ideal supaya pasien itu kan status gizinya baik, seperti itu. Sama kalau tadi bagaimana dengan pasien yang paliatif, sama juga ya. Jadi akan dinilai juga sekarang status badannya seperti apa. Apakah berat badannya sudah masuk berat badan normal? Ya kalau masuk berat badan normal ya udah masuknya ke maintenance saja, pemeliharaan. Tetapi jenis ya tadi harus diperhatikan bahwa tetap dipilih ya yang kaya dengan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air itu harus ada ya. Kualitasnya juga harus dipilih ya, jadwal makannya harus diatur ya, supaya intinya adalah kebutuhan kalori seharinya itu bisa tercukupi. Begitu Mbak Indah, mungkin bisa menjawab. Baik, Dok. Terima kasih Bu Hana, semoga bisa terbantu menjawab ya Bu ya. Baik, lebih tepatnya lagi nanti mungkin Ibu bisa konsultasikan ke dokter gizi di rumah sakit seperti itu. Oke, baik. Ini saya undang kembali Dokter Dion nih, Dok. Ada pertanyaan dari Ibu Menteria. Ibu Menteria bertanya, Dok. Tadi sepertinya mungkin sudah terjawabkan, mungkin bisa dibantu dijelaskan kembali, Dok. Apakah setiap polip itu pasti akan menjadi kanker? Apakah bisa dan baik dideteksi di masa muda? Ada atau tidaknya suatu polip di usus, Dok? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara polip, polip itu ada dua. Polip non-neoplasma dan polip neoplasma. Polip neoplasma ini mempunyai tendensi untuk menjadi kanker di kemudian hari. Tapi polip non-neoplasma itu tidak akan berubah menjadi kanker. Contoh yang non-neoplasma polip adalah seperti polip inflamatori, ataupun polip yang hiperplastik. Ini adalah jenis polip-polip jinak yang tidak mempunyai tendensi untuk terjadinya kanker di kemudian hari. Sedangkan untuk polip neoplasma, ini adalah polip yang nantinya di kemudian hari akan berubah menjadi kanker. Dan tentunya baik sekali dilakukan deteksi dini pada saat usia lebih dari 35 tahun untuk melihat apakah terdapat polip di usus besar dengan tindakan screening kolonoskopi. Oke, baik. Ibu, jadi bisa terjawab ya Bu, Ibu Menteria. Jadi ada dua jenis, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Dion. Baik, semoga bisa terbantu terjawabkan. Kemudian Dokter Dion, tadi yang Ibu Vivi tadi nih Dok, lanjutannya Dok. Jadi ibunya ini kanker usus yang memang sudah lengket ke lambung. Penyebab lengket ke lambung itu biasanya apa ya Dok?
Ya, jadi kalau namanya kanker, kanker itu kan berasal dari kata cancer yang artinya kepiting. Kepiting yang mempunyai capit yang dia berfungsi untuk berusaha mencengkeram mangsanya. Begitu juga dengan kanker. Kanker yang kanker ini adalah berperangai ganas, yang artinya dia dapat menginvasi atau menyerang jaringan sekitarnya yang berdampingan. Kalau kanker usus besar, usus besar transversum itu biasanya dekat dengan gaster, memang dengan lambung, sehingga memang kanker ini sendiri dia akan menginvasi lambung dan organ-organ di sekitarnya itu. Gitu. Jadi memang karena perangai dari kanker itu adalah invasi. Iya, Baik, baik Dok. Dok. Terima kasih informasinya, Dok. Ya, baik Bu Vivi, terima kasih. Kemudian Dok, ini ada lagi dari Ibu Nurha. Ibu Nurha, Dokter Dion, saya anemia, baru konsul dengan internis dan periksa lab iron dan ferritin. Hasilnya di bawah normal. Untuk selanjutnya screening, apa yang harus saya lakukan, Dok? Apakah mengarah ke kanker usus? Silakan, Dok. Oke, baik. Kalau untuk anemia itu penyebabnya sangat luas sekali dan sangat banyak sekali. Salah satunya memang ke arah kanker usus, gitu. Salah satunya, tidak pasti. Jadi kalau usia Ibu Nurul ini sudah lebih dari 35 tahun, terus apakah ada riwayat dari keluarga menderita kanker, kanker apapun, nggak mesti kanker usus, saran saya sih sebaiknya dilakukan screening dengan tindakan kolonoskopi. Gitu. Oke, baik. Ibu Nur, semoga bisa terjawabkan ya Bu pertanyaannya. Kemudian Dok, saya mohon izin untuk ke Dokter Dedi. Dokter Dedi, ini ada pertanyaan dari Ibu Eta Aprita. Pertanyaannya, ayah saya survivor kanker usus, disarankan oleh dokter untuk tidak mengkonsumsi karbohidrat, nasi dan kawan-kawannya Dok. Sama sekali, nggak boleh. Kemudian hanya bisa mengkonsumsi ikan dan sayur. Apakah memang sama sekali tidak mengkonsumsi karbohidrat? Buah juga hanya alpukat, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, jadi sebetulnya ya setiap klinisi itu punya pandangan sendiri ya, karena memang ada yang memiliki pandangan bahwa karbohidrat itu kan dipecah jadi gula ya, sehingga ada pendapat bahwa gula itu sebaiknya dihindari untuk pasien kanker. Mungkin ini pertimbangannya ya. Itu ada yang mengatakan bahwa nasi itu kalau saat dipecah menjadi gula itu menjadi sumber makanan pasien kanker. Ya, ada pendapat seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, ini pendapat saya ya. Jadi mungkin dokternya juga waktu merawat punya pertimbangan sendiri ya. Saya bukan berarti salah ya. Tapi kalau pendapat saya, makanan itu ya pada pasien kanker apapun ya, itu harus memiliki keragaman. Karena sel-sel itu membutuhkan keragaman gizi. Kita tidak bisa hidup dari satu sumber gizi saja, protein saja misalnya, atau dari lemak saja. Tetapi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral yang dari tadi saya gaungkan itu selalu dibutuhkan, dan pastinya juga dengan air. Jangan perlu khawatir. Kalau saya pribadi, ini pendapat saya pribadi ya. Jadi karbohidrat itu dibutuhkan sebagai makanan sumber energi sel-sel, ya, sel-sel sehat. Anggap saja kita potong ya, kita cut nih karbohidratnya ya. Sel-sel kanker itu akan mencari sumber gula yang lain, ya kan? Sel-sel kanker itu akan mencari sumber gula yang lain dari mana? Dia bisa mecah dari lemak, dia bisa mecah dari protein otot. Prosesnya namanya gluconeogenesis. Dia akan mendapatkan gula dari tempat yang lain, walaupun kita nggak makan gula atau karbohidrat gitu ya. Jadi, tetapi memang beberapa klinisi punya pandangan yang berbeda. Mungkin dokter dari ayahnya Ibu Eta itu punya pandangan seperti itu, tapi bukan berarti salah ya. Mungkin ada pertimbangan klinis yang lain, gitu ya. Tapi ada baiknya mungkin ditanyakan aja ke dokternya, Dok, kenapa, gitu ya. Mungkin dokternya bisa memberikan penjelasan, gitu. Ya, Mbak Indah ya. Semoga menjawab. Ya, baik Dok. Terima kasih atas jawabannya. Ibu Eta mungkin nanti bisa ditanyakan kembali dengan dokter terkait, karena memang setahu saya sebenarnya penyakit apapun sebenarnya boleh mengkonsumsi apapun sih, asal ada batasannya, dan mungkin bisa dicek juga hasil-hasil lab yang sudah didapatkan, bisa
sesuaikan dengan makanannya. Jenis karbohidratnya juga bisa dipilih. Jadi nasi kita kan bisa nasi putih, ada nasi merah. Ya, ada roti putih, ada roti gandum. Nah, mungkin bisa dipilih jenis karbohidrat yang memiliki indeks glikemik yang lebih rendah gitu ya. Sehingga proses peningkatan lonjakan kadar gulanya juga bisa lebih dikontrol gitu. Iya, betul, Dok. Bisa dimodifikasi ya, Dok, menunya ya, Dok, macam-macam. Oke, baik, Dr. Dedi, Dr. Dion, terima kasih. Saya boleh minta take home message dari Dr. Dion dan Dr. Dedi. Mungkin bisa dengan Dr. Dion terlebih dahulu, Dok. Ya, baik. Pesan dari saya adalah pentingnya untuk melakukan deteksi dini berbagai jenis kanker, tidak mesti terfokus pada kanker dari usus. Apa itu wanita, pria, semuanya harus ditingkatkan lagi awareness terhadap kanker dengan melakukan deteksi dini. Kemudian yang kedua, hidup seimbang, apapun yang berlebihan itu tidak baik, dan apapun yang terlalu sedikit kekurangan juga tidak baik. Gitu. Itu aja dari saya. Ya, baik, Dok, terima kasih. Kemudian Dr. Dedi, Dok, take home message untuk peserta pada pagi hari ini, Dok. Baik, mungkin take home message saya yang pertama, khusus bagi pejuang kanker, ya, jadikan nutrisi yang tepat, ya, tadi tepat jumlah, tepat jenis, tepat jadwal sebagai landasan ya keberhasilan terapi kanker yang Bapak Ibu jalani. Yang pertama, bagi yang saat ini sehat, ya, jadikan ya pola hidup sehat ya menjadi landasan hidup kita sehingga kita terhindar dari berbagai penyakit apapun termasuk penyakit kanker. Ya, hidup kita yang menentukan, termasuk apa yang kita makan. Kita adalah apa yang kita makan. Begitu. Semoga bermanfaat. Baik, Dok, terima kasih. Kemudian, jadi saya akan meresume kembali materi pada pagi hari ini. Jadi, Bapak Ibu jangan lupa ya, kalau memang diperlukan kita harus mendeteksi dini kanker ya, misalnya kita sudah tahu nih mungkin tadi kan ada yang bertanya ada gejalanya seperti apa. Nah, jikalau memang dirasa belum ada gejala atau sakit ya yang dirasa Bapak Ibu, mungkin bisa Bapak Ibu melakukan medical check up rutin setahun sekali untuk bisa mengecek. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk kanker usus aja, jadi bisa juga berbagai macam jenis penyakit lainnya. Jadi untuk bisa mengecek kondisi tubuh kita gitu kan, kita juga pengen kita semuanya pasti pengen sehat gitu kan. Gimana caranya? Kita lakukan medical check up rutin mungkin setahun sekali untuk bisa mengetahui ada apa sih misalnya atau ada sesuatu hal yang abnormal dari biasanya, itu kan bisa dilihat dari adanya pemeriksaan rutin yang biasa kita lakukan setiap tahun sekali. Terus jangan lupa juga kita harus hidup seimbang, tadi Dr. Dion mengatakan seperti itu, pola makan yang cukup, Dr. Dedi juga bilang harus yang beragam, karena sebenarnya tubuh kita juga membutuhkan bukan hanya protein, karbohidrat, dan lemak, tapi juga membutuhkan vitamin, mineral, dan lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh seperti itu. Jadi harapannya Bapak Ibu juga bisa hidup yang lebih baik lagi. Jangan lupakan juga olahraga. Jadi di masa pandemi bukan juga halangan. Bapak Ibu bisa melakukan olahraga, bisa di rumah ya olahraga, atau bisa sekarang bisa zamannya digital bisa mengikuti segala macam kegiatan dilakukan di rumah, atau mungkin juga bisa sesekali berjemur ya di teras rumah untuk bisa mendapatkan vitamin D langsung dari matahari. Seperti itu, Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan mengundang semua peserta narasumber ya, bisa juga nanti dibuka videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Boleh sambil menunggu Bapak Ibu membuka videonya. Saya mau sedikit informasi juga nih. Yuk, Bapak Ibu, dibuka videonya. Karena kan sekarang nih ini ya, kita jarang sekali bertatap muka gitu kan. Saya kepingin ada kenang-kenangan nih, kenang-kenangan kita bersama ya. Ya, sambil dibuka, sebelumnya saya ingin informasikan. Berjuta kisah di balik cerita kanker, tapi bermuara pada satu tujuan, yaitu harapan.
Kali ini Pojok Syahnas akan berbagi inspirasi dengan sebuah keluarga yang berjuang bersama melawan kanker. Karena kita tahu untuk pasien kanker, dukungan keluarga berarti segalanya. Nelen tuh rasanya seperti nelen gajah hidup, tahu nggak? Rasanya sakit sekali. Setiap hari saya selalu mengumpulkan kekuatan supaya saya bisa memberikan energi positif buat keluarga. Merawat mama itu harus super sabar, apalagi pas kemo. Semangat mereka lah yang membuat saya tidak ingin menyerah. Berbagai macam susu sudah pernah kami coba. Sampai pada akhirnya kami telah menemukan Sinutriken ini yang memang khusus untuk pasien kanker. Pokoknya ingat kanker, ingat Nutriken aja. Tidak usah bingung lagi untuk memilih nutrisi yang tepat bagi pasien kanker karena Nutriken akan memenuhi semua kebutuhan nutrisi Anda. Ayo minum Nutriken sekarang juga. Nutriken, nutrisi tepat pasien kanker. Oke, baik. Bapak Ibu sudah standby. Oke, saya akan dokumentasikan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tersenyum. Wah, ini ada yang di rumah sakit. Halo. Suster-suster ini sepertinya dari tim Mayapada. Halo, selamat bertugas, sehat selalu. Oke, baik. Mungkin kalau yang pakai masker bisa pakai tangannya ya, bisa bentuk C. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada yang ngasih jempol. Selanjutnya slide kedua, senyum ya. Yang tidak bisa senyum pakai masker mungkin bisa kasih jempolnya atau huruf C ya. Oke. Kemudian sekali lagi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu nanti minggu depan lihat di Instagramnya IC3, kami akan pilih 3 orang terbaik ya yang tadi sudah bertanya. Kami akan pilih 3 orang yang beruntung nanti akan mendapatkan paket dari Nutriken. Nanti akan kita umumkan di Instagramnya IC3 dan nanti kita akan repost di Instagramnya Nutriken_ID. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Dr. Dion, Dr. Dedi sudah berkenan. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Dr. Dion juga untuk sharingnya. Mendapatkan banyak insight untuk kanker ususnya. Oke, sama-sama Dokter Dedi dan semuanya. Terima kasih. Senang bisa sharing bersama. Ya, ilmu yang sangat bermanfaat sekali yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Carati yang sudah mensupport juga kegiatan kita dari awal hingga akhir. Terima kasih Dr. Dion sudah bersedia menjadi pembicara kami. Terima kasih Dr. Dedi, terima kasih Mbak Indah. Ya, terima kasih juga Mas Wahyu, Mas Denis, dan Mbak Stefani dan serta tim ya yang sudah mensupport juga kegiatan kita juga dari awal hingga akhir. Dan kepada Bapak Ibu semua terima kasih sudah berkenan hadir dari awal hingga akhir. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dari kami. Mohon maaf sekali lagi dan lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Salam sehat selalu untuk kita semua. Kalau ada yang kurang jelas, nanti Bapak Ibu bisa langsung kunjungi beberapa sosial media dari IC3 dan Bapak Ibu juga bisa melihat ya ada apa saja sih IC3. Nah, ini mungkin saya ingatkan kembali di sini ada promonya Nutriken ya, khusus untuk periode 19 sampai 23 Juni 2021 ya. Jadi pembelian beli 3 dapat 1 box dan plus tambahan untuk 5 orang pertama yang beli akan mendapatkan kaos dari IC3. Nanti informasi lebih lanjutnya bisa langsung di 0878 9889 4848. Dan ini remind lagi untuk informasi Mayapada bisa di website, Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube channelnya di Mayapada Hospital. Bisa di screen capture atau di foto langsung dengan handphone ya. Terus kemudian juga ini juga informasinya alamatnya ada di Tangerang. Ada nomor hotline-nya juga dan ini informasi untuk IC3 di websitenya di www.ic3.id dan hotline-nya di 0811711798 dan Facebook-nya di IC3 Indonesia Cancer Care Community dan Instagram-nya ada di @ic3.id.
Oke, Bapak Ibu, sekian acara dari kami. Terima kasih. Sampai ketemu Thank lagi you di acara Mbak selanjutnya. Indah, Selamat pagi. Dodi, Assalamualaikum warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Dion. Terima Selamat pagi kasih. semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Saya izin live. Terima kasih. Flo, bilang ke papa ya, jangan lupa mampir ke apotek, beli Nutriken. Mama, Nutriken itu kan bisa dipesan secara online. Jadi kita nggak perlu lagi keluar rumah. Iya mah, nanti aku yang pesenin ya. Nutriken merupakan nutrisi pertama yang dirancang khusus untuk pasien kanker, mengandung energi dan protein tinggi. Tersedia dengan 2 varian rasa, jeruk dan stroberi. Saat ini selain di apotek dan rumah sakit, Nutriken mudah diperoleh melalui toko online favorit Anda. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisiku, Nutriken pilihanku. Saya juga belum pesan. Nutriken, nutrisi tepat pasien kanker.